TV. Selamat sore pemirsa, seputar info IBN hadir di sela-sela aktivitas Anda di rumah saja saat ini. Bersama saya Muhammad Lukmantoro Adnan dan rekan saya. Nurul Komariah akan memberikan Anda berita terbaru dan teraktual. Berita pertama, penerapan PSBB di DKI Jakarta menunjukkan hasil dengan adanya penurunan pelanggaran kasus setiap harinya. Oke, selamat sore pemirsa. Sekarang saya sedang berada di Jalan Raya Kalimalang, tepatnya di antara perbatasan Kota Jakarta dengan Kota Bekasi. Sekarang ini sedang dilakukannya checkpoint PSBB. Terlihat di belakang saya beberapa petugas polisi, TNI serta Pol PP sedang melakukan tugasnya masing-masing untuk melaksanakan checkpoint dan pemberlakuan PSBB ini. Terlihat jalanan cukup ramai dan masih banyak para pengendara yang melanggar aturan PSBB ini. Oke, untuk informasi lebih lanjut langsung saja kita wawancara salah satu petugas yang sedang bertugas melaksanakan pemberlakuan checkpoint ini. Oke, sekarang saya sudah dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sofian, Kanit Lantas Polsek Bekasi Barat. Oke, dengan Pak Sofian Kanit Lantas Polsek Bekasi Barat. Pertanyaan pertama, Pak, sejak kapan diberlakukannya PSBB di daerah ini, Pak? PSBB pertama tanggal 14 sampai tanggal 28. Yang pertama tanggal 28 sampai yang kedua itu ini yang udah tahap kedua dari tanggal 28 sampai tanggal 12 Mei. Oke, pertanyaan kedua, kenapa diberlakukannya di daerah ini? Apa karena ini perbatasan atau apa gitu? Untuk di Sumber Arta ini kebetulan ini perbatasan Jakarta Timur dengan Bekasi. Jadi penyangga kita. Strategis lah, Pak ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana teknis pemberlakuan PSBB ini, Pak? Ya, teknis PSBB ini kita bagi 3 shift sampai 4 shift. Ya, dari pertama jam 6 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 6. Yang kita, nah, untuk ininya kita yang melakukan kegiatan ini 3 pilar. Ya, dari unsur polisi, Disub, Damkar, TNI, sama Satpol PP. Oke. Selanjutnya, Pak, perharinya itu berapa banyak jumlah pelanggar, Pak? Kalau jumlah pelanggar ya nominatif aja, mengingat sekarang udah agak berkurang. Nah, cuman kalau untuk PSBB itu yang tidak memakai masker sama boncengan berdua tidak satu alamat, ditambah untuk kendaraan pribadi masih ada yang di depan 2. Kita pindahin jadi belakang jadi 1, 2. Oke. Terakhir, Pak, harapan Bapak dengan diadakannya checkpoint PSBB ini buat kedepannya itu seperti apa, Pak? Untuk harapan saya ya untuk warga masyarakat ya selalu sadarkan hukum ya, mengingat ini masih adanya virus COVID-19 yang kita saling menjaga ya, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Oke, ya terima kasih, Pak. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berita selanjutnya, pandemi COVID-19 ini ternyata menyebabkan kenaikan harga dari bahan pokok makanan, terutama pada pasar tradisional. Menerapkan kebijakan PSBB, Pemprov DKI Jakarta mengatur jumlah pembatasan penumpang untuk kendaraan pribadi, angkutan umum, dan juga KRL. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat peraturan baru untuk operasi angkutan umum. Anies mengatakan volume penumpang akan dikurangi sebanyak 50% dari kapasitas angkutan di setiap kendaraan di Jakarta.
Hal ini Anies terapkan guna meminimalisir jumlah kasus penyebaran COVID-19. Berdasarkan data situs resmi Pemprov DKI Jakarta, terdapat penambahan kasus baru pada 15 April 2020. Penambahan kasus baru berjumlah 223 kasus. Pada 21 April, jumlah kasus baru menurun. Hal ini terjadi dikarenakan PSBB berjalan dengan baik di Jakarta, serta mempengaruhi angka penularan COVID-19 di Jakarta. Karena dengan PSBB, seluruh kegiatan masyarakat dibatasi. Dari Jakarta, seputar Info IBN melaporkan. Baiklah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pandemi COVID-19 mempengaruhi jumlah pendapatan masyarakat di Indonesia. Penurunan jumlah pendapatan ini juga dirasakan oleh masyarakat di Jakarta, khususnya ojek online. Di hari pertama PSBB yang sekaligus jatuh pada hari libur wafatnya Isa Al-Masih, lalu lintas di ibu kota lengah meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memperbolehkan. Namun mulai hari ini, ojek online berbasis aplikasi dilarang mengangkut penumpang. Larangan ini berlaku selama pembatasan sosial berskala besar diterapkan lewat peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan Menteri Kesehatan atau Kemenkes. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya ingin agar ojek online tetap bisa mengangkat penumpang. Namun, Anies beralasan peraturan gubernur tidak boleh bertentangan dengan Kemenkes. Baiklah pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan salah satu reporter kami, yaitu Filda. Filda, silakan laporan Anda. Selamat siang Bapak, bisa diperkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Pak Julian, Oke baik Pak, bagaimana keadaan di sana para driver ojek online? Ya untuk saat ini sih sepi sih Mbak. Yang paling pada nunggu-nunggu orang yang lewat yang ngasih sembako, begitu aja sih untuk saat ini Mbak. Ya karena udah gak ada penumpang yang naik. Begitu, baik. Terkaitnya dengan PSBB ini, apa tanggapan dari Bapak sebagai ojek online? Tindakannya mau gimana lagi, namanya musibah ya kan. Mau komplain yang ada ntar di PM akunnya. Baik Pak. Jadi dampak yang dirasakan ini apa sudah berasal dari dimulainya PSBB atau sebelum PSBB yang pas baru boomingnya corona ini Pak? Ya semenjak corona ada di Indonesia sih, berasa banget tuh penumpang udah nggak boleh naik motor ya kan, paling bisa nganter paket doang sama food. Baik Pak. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai driver ojek online yang nggak bisa bawa penumpang dan hanya cuma bisa bawa GrabFood dan GoSend saja Pak? Ya habis adanya cuma begitu, itu juga kalau pada masuk itu orderan, kalau nggak masuk mau buat apaan? Bawa food sama paket begitu, kadang-kadang seminggu malah nggak masuk itu orderan, bisa sehari satu, malah ngapain itu mah? Jadi menurut Bapak semakin sepi ya Pak dengan ditiadakannya Grab Bike ini ya Pak, yang tidak bisa bawa penumpang? Sepi banget, malah pada banyak yang ngeluh nggak bisa bawa penumpang, paling GoFood sama Grab Express doang, ya buat apaan? Itu juga kalau masuk orderan. Oke, baik Pak. Jadi dari pihak ojek online-nya sendiri, apakah dapat kompensasi dari pihak ojek online-nya untuk para drivernya? Kompensasi mah kagak ada Mbak, boro-boro kompensasi kagak ada. Bantuan juga dari Grab juga ini. Bantuan kalau mau ngasih bantuan paling diseleksi, ya udah macam kuis aja diseleksi. Kagak ada Mbak bantuannya, kacau.
Oh, seperti itu ya Pak. Jadi yang dirasakan para driver ojek online saat ini ya Pak. Iya Mbak. Oh, ya udah. Baik Pak, terima kasih tanggapannya ya Pak. Semoga Iya oke Mbak. sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya Pak. Terima kasih ya Pak. Baik pemirsa, namun tidak hanya memiliki dampak negatif. Ternyata pandemi COVID-19 ini juga memiliki dampak positif, terutama pada penurunan polusi udara dari ibu kota Jakarta. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami yang sedang mewawancarai salah satu pekerja kantoran di ibu kota Jakarta yang sudah merasakan dampak positif tersebut. Langit biru di Jakarta. Penampakan ini memang sangat jarang terjadi, tapi tidak akhir-akhir ini. Seiring sebulan penerapan work from home dan 2 pekan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19, perubahan signifikan terlihat di langit Jakarta. Polusi yang biasanya menutupi langit ibu kota kini sirna. Foto bersihnya langit Jakarta berhasil diabadikan oleh Michael Arshi, seorang pilot salah satu maskapai tanah air. Inilah foto yang dibidik Michael dari kokpit pesawat dalam perjalanannya dari Malang menuju Jakarta di ketinggian 10.000 kaki atau sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Di foto yang viral ini kawasan Jakarta terlihat jelas. Seperti kawasan Monas, Lingkar Semanggi, dan Kompleks Gelora Bung Karno GBK. Penerapan work from home dan pembatasan sosial berskala besar memang membantu perbaikan udara di Jakarta, meski bukan faktor tunggal. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, di 5 stasiun pemantauan kualitas udara menunjukkan adanya penurunan tingkat polutan PM2,5 meski tidak signifikan. Partikulat PM2,5 adalah partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron, tepatnya polusi debu halus, yang mudah terserap paru-paru dan menyebabkan jarak pandang tidak terlihat serta berkabut. Batas maksimal paparan PM2,5 di Indonesia adalah 65 mikrogram. Berikut perbandingan konsentrasi polutan PM2,5 sebelum dan saat work from home mulai 9 Maret hingga 12 April 2020. Pada periode 9 hingga 15 Maret atau sebelum work from home, tingkat polusi bervariasi dan tertinggi terpantau di stasiun pemantauan Lubang Buaya. Begitu pula di minggu berikutnya. Konsentrasi polutan PM2,5 menurun mulai saat penerapan work from home minggu ketiga dan 4. Di stasiun pemantauan Bundaran HI dan Kelapa Gading turun dari sekitar 25% menjadi 3%. Sedangkan di stasiun pemantauan Lubang Buaya, polutan justru meningkat sekitar 2%. Sejumlah kalangan khawatir bersihnya langit Jakarta hanya sementara. Polusi akan kembali menyelimuti langit ibu kota. Semoga saja setelah situasi berangsur normal, pemerintah DKI dapat menerapkan kebijakan yang memajukan perekonomian dan menjaga lingkungan secara bersamaan. Anur Gewang, CNN Indonesia. Selamat siang, bisa diperkenalkan dulu dengan siapa? Saya Rehan Mahjana, saya bekerja di salah satu kantor hukum di Jakarta. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menjadi narasumber. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pekerja tentang polusi di Jakarta selama pandemi COVID-19 ini? Kalau polusi mungkin nggak bisa langsung dirasain ya, karena kan memang temperatur di Indonesia sudah sepatutnya sedemikian. Tapi sempat baca beberapa narasumber, memang polusi di Jakarta itu mulai menurun. Ini dilakukan oleh beberapa penelitian oleh lembaga yang mumpuni. Tapi juga saya belakangan, walaupun banyak work from home, ada beberapa kali harus bolak-balik dari kantor ke rumah. Saya kira dari warna langit udah cukup cerah ya, itu belakangan ini. Oke. Karena memang kan pandemi ini kan mengharuskan orang untuk berada di Oke, baik. Jadi menurut Bapak sendiri, polusi udara di Jakarta ini semakin menurun dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Saya kira nggak mungkin ya kalau nggak menurun, karena ketika orang di rumah, semua, bahkan dulu Bapak Anies Baswedan pun sempat melakukan kebijakan untuk melarang penggunaan trayek di Jakarta. Saya kira pasti menurun ya.
Tapi itu pun ada juga beberapa data-data, contohnya saya ambil dari cnbcindonesia.com. Data BMKG menyebutkan bahwa dari bulan Maret hingga 27 April konsentrasi polusinya sudah mulai menurun. Jadi saya kira pasti menurun ya, karena ketika orang diharuskan untuk di rumah, karena kan polusi udara itu paling banyaknya dari kendaraan bermotor. Jadi saya kira pasti menurun karena kendaraan bermotor juga banyak tidak bermobilisasi pada saat pandemi. Oke, baik. Jadi dengan menurunnya polusi di Jakarta ini mungkin menurut Bapak membawa dampak yang baik ya bagi masyarakat. Kecil dampak baik dari polusi itu ada, tapi kita juga harus menggarisbawahi bahwa dampak baik yang diberikan oleh polusi itu tidak bisa meng-account dampak wabah pada saat ini. Saya kira kalau konteksnya dalam pembicaraan polusi udara mungkin membawa dampak baik begitu, tapi juga ini disebabkan oleh pandemi yang berkelanjutan. Ini juga pandemi berkelanjutan ini kan di satu sisi mungkin memberi dampak yang baik bagi polusi udara, tapi juga kan dampak sosial, ekonomi, politiknya itu jauh lebih besar gitu. Jadi kalau pertanyaannya dampak polusi, saya kira saya setuju kalau jadi lebih baik, tapi kita juga perlu melihat ini dalam skala yang lebih besar, yaitu ada dampak lain yang sudah sangat jelas di depan mata kita, itu banyak terdampak buruk dari pandemi ini. Oh, ya udah, terima kasih Bapak. Saya kira sudah cukup tanggapan dari Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari para musisi Indonesia. Pada saat pandemi ini, mereka tetap eksis di media sosial mereka. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu project manager dari Indomusikgram. Indomusikgram sendiri adalah salah satu komunitas yang menaungi para musisi, khususnya konten kreator di Instagram. Pada kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tidak menghentikan kreativitas para musisi Indonesia. Salah satu akun Instagram, yaitu @indomusikgram, melakukan kolaborasi dengan musisi Indonesia seperti Anji guna mengisi waktu luang saat sedang di rumah aja. Selain dapat mengasah kemampuan bermusik, kegiatan ini juga sekaligus dapat menjaga eksistensi mereka melalui media sosial yang tentu saja dapat menghibur Anda. It's all the same to me, just faces on the screen, yeah. I'm trying to Iya, kita di sini sudah sama Bang Yos. Kira-kira di Indomusikgram ini job desk sebagai apa ini? Kalau saya di Indomusikgram lebih ke project manager dan juga head production di sana. Oke, kira itu gitu. Apa kayak mau ngelakuin apa aja gitu ya Indomusikgram atau konten-kontennya apa gimana? Betul. Kalau misalnya konten sih sebenarnya divisinya lagi ya, tapi lebih ke kalau misalnya kita ada project atau kita ada campaign yang jalanin, nah itu saya lebih tanggung jawab di situ dan juga di production. Lebih ke productionnya dari di bagian produksinya gitu ya. Nanya nih, selama COVID-19 ini ada nggak project dari luar gitu yang masuk ke Indomusikgram, atau mungkin ada tapi berkurang atau gimana? Oh, kalau misalnya untuk project dari brand sebetulnya tetap ada. Karena apa? Karena Indomusikgram itu sendiri itu kita nggak terbatas sama tempat gitu loh. Kita bukan brand yang jual makanan gitu, tapi kita lebih ke jasa, ya kan? Makanya kita main di sosial media itu yang bikin kita tetap running sampai sekarang gitu. Dan runningnya tuh bisa dibilang ya cukup normal lah. Yang nggak normal tuh cuman biasanya ketemu muka sama yang lain, tapi sekarang nggak. Yang nggak normal biasanya bisa produksi dalam satu tempat, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Tapi jumlah produksinya berkurang apa sama aja kira-kira tuh Mas? Kalau untuk produksi sih pasti berkurang ya, karena satu, produksi jadi jauh lebih susah karena semuanya itu dari, jadi setiap orang kita
nyuruh mereka untuk rekam sendiri, rekam videonya sendiri, rekam audionya sendiri, dan yang susah dari itu adalah kualitasnya belum tentu sama semua. Misalnya yang satu kualitas videonya begini, yang satu Ya kan ada yang pakai mikrofon, ada yang enggak gitu ya Mas ya. itu betul banget. Nah, buat produksi kenapa berkurang? Karena susahnya juga kita kan mesti kirim-kiriman file terus nih. Dibanding kalau misalnya kita kita di studio, enaknya kita bisa langsung hari ini kita ada produksi ya bareng artis ini gitu, bareng Desi Febian gitu. Ya udah kita langsung datang ke sana ke studio rekam. Jadi gitu. Kalau ini enggak, kalau sekarang enggak. Kita ada collab nih bareng Eklat buat bentuk cinta. Nah itu kita rekam dulu satu-satu semuanya, dikumpulin semua, kirim file, terus baru edit satu, mixing lagi. Nah itu yang bikin lama. Yang ribet ya. Jadi ya tapi buat sosial media kita tetap jalan terus gitu bro. Jadi ya paling kendalanya cuma bagian ngonvert videonya, ngedit videonya itu gimana kan ya. Ngirim videonya dulu. Oh ngirim videonya. Gitu, yang biasanya videografer, tapi kan sekarang kita mesti siapin lagi sendiri, siapin kamera sendiri gitu. Yang biasa cuma megang gitar sekarang megang kamera juga ya Mas ya. Benar, biasanya cuma main bass doang. Sekarang malah rekam audio juga. Sekarang biasa juga saya cuma sekarang mesti ngulikin video juga di mana gitu yang enak gitu ya kan. Itu repotnya, betul. Terus satu lagi nih kan ada yang apa namanya kayak video call cover gitu ya. Ada yang nyanyi sendiri, gitar sendiri gitu. Terus ntar Video call cover, collab jauh itu. apa sih itu namanya cover video jauh ya apa sih? Apa itu? Collab jauh. Itu collab jauh namanya. Iya, collab jauh tuh sebenarnya kita juga waktu itu inisiasi. Jadi dari sebenarnya Musikgram tuh udah sempet foundernya Christian Bong waktu itu dia inisiasi collab jauh, dan dia bilang collab jauh ini buat teman-teman yang misalnya nggak bisa ketemuan langsung. Misalnya saya teman saya mau collab, tapi kalau misalnya kayak sekarang kan nggak bisa. Nah sebetulnya itu udah dari tahun 2014-2015 gitu, tapi waktu itu nggak terlalu booming, biasa aja gitu, karena memang kalau mau collab ya udah mending sini aja kita ketemuan bareng, kita langsung syuting Ya, bareng gitu. Nah, kayak kurang seru gitu ya kalau collab jauh gitu ya. kurang seru. Nah sekarang terpaksa kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, saya nggak bisa ketemu tim Musikgram yang lain, kita terpaksa collab jauh sendiri dari rumah. Nah itu juga yang bikin program kita yang collab jauh ini yang kita inisiasi tiba-tiba meledak nih pas COVID-19 ini keluar gitu. Oh jadi booming juga nih dari Indo Musikgram juga ya soal collab jauh ini ya. Betul, booming. Apalagi pas COVID-19 di mana semua orang kalau misalnya mau collab ya udah pasti collab jauh gitu. Iya udah pasti collab jauh. Collab datang. Ya kecuali kalau mau nekat gitu. Jangan sih. Terus ya berarti apa maksudnya kalau Indo Musikgram sendiri kalau soal COVID-19 ini ya nggak terhalangi lah ya. Kalau soal sosial media masih bisa nge-share, masih bisa ngupload video juga gitu ya. Ya paling permasalahannya cuma bagian kalau mau collab langsung atau produksi langsung itu emang agak sulit ya. Ya itu betul. Terus kalau menurut Mas sendiri nih kesan pesannya nih dari COVID-19 ini kan udah lama banget nih, udah nggak bisa kemana-mana gitu kan, banyak kegiatan yang keskip ibaratnya. Kesan pesannya sendiri atau pendapatnya Mas sendiri gimana tuh? Kalau saya pribadi sih COVID-19 ini bikin satu, khususnya teman-teman dari anak-anak kantor Indo Musikgram ya, kita jadinya kerja dari rumah gitu, kita nggak bisa ketemuan gitu. Mungkin ada sekali dua kali waktu itu kita ketemuan karena memang mesti kita harus datang ke sana buat waktu itu sempat ada mau produksi untuk live streaming di video.com. Tapi kalau misalnya untuk kerjaan kantornya, untuk kontak-kontakin influencer gitu, ngobrol sama brand, nah itu kita semua sekarang dari rumah. Enaknya apa? Enaknya adalah kalau misalnya menurut saya pribadi nggak perlu datang ke sana gitu kan, entah itu lumayan. Saya juga enaknya kalau
kalau saya sendiri kan di rumah ya, jadi bisa kumpul bareng keluarga. Mungkin yang nggak enak buat teman-teman yang di kos, jadi yang sendirian mulu gitu mungkin, nah itu kurang nyaman juga gitu loh. Nah itu enaknya bisa kumpul, punya waktu banyak bareng keluarga gitu. Itu sih. Nah, downside-nya buat nggak enaknya itu satu, kita jadi nggak bisa ketemuan gitu. Kita yang biasanya tiap hari bolak-balik kantor, bolak-balik studio buat entah itu kerja kantor, rekaman, itu jadi nggak bisa lagi gitu. Kangen tatap muka sama orang langsung gitu, kangen ngobrol langsung. Jadi itu nggak enaknya sih. Terus nggak enaknya juga komunikasinya jadi lebih banyak terhambat. Iya benar. Jadi yang biasanya yang rekaman ini udah jadi belum gitu misalnya, bisa langsung ngomong gitu kan, kayak atau langsung samperin ke studio langsung rekam saat itu juga bisa. Nah, kalau sekarang semuanya terhambat gitu, Harus di chat dulu, harus di telepon dulu. Betul. Ntar misalnya kita kayak WhatsApp, udah jadi belum misalnya rekaman ini, udah jadi belum video yang ini. Itu nanti kalau misalnya orang yang lagi mandi atau orang yang lagi tidur ya kan kita nggak tahu ya dia ngapain di kemana, itu juga kita jadi terhambat gitu. Itu sih sebenarnya dalam saya enaknya itu aja. Nah, enaknya itu aja ya berarti ya. Ya ada, semua ada hikmahnya lah ya dari COVID-19 ini. Ada hikmahnya. Nggak, orang kan pada nggak suka gitu ibaratnya sama COVID-19, tapi ternyata ada nilai negatifnya, ada nilai positifnya juga gitu ya. Sih ada positif dan negatifnya. Ya udah. Udah itu aja sih dari IBN TV, Bang Yos ya. Terima kasih atas waktunya. Udah nyempetin buat video call sama kita. Terima kasih ya Bang Yos. Siap. Oke, sama-sama. Ya. Sayangnya apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya. Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau putuskan kisah cinta kita. Baik pemirsa, cukup sekian liputan dari kami. Saya Muhammad Pemantoro Adnan dan rekan saya Nurul Komariah pamit undur diri. Selamat sore pemirsa. Perkenalkan, nama saya Hardi Ferdinand Alfayed. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang kondisi terkini dari salah satu rumah sakit yang menerima pasien COVID-19. Saat ini sudah bergabung dengan saya Mbak Yeni selaku pahlawan yang bertugas di garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Selamat sore Mbak Yeni, apa kabar? Baik, selamat sore. Sebelumnya bisa diberitahu tempat bekerja Mbak Yeni itu di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Rumah sakit Citra Kelapa Gading. Mitra. Oh, Mitra Kelapa Iya, Gading. Rumah sakit ini menerima pasien COVID-19 betul? Ya, menerima. Menerima, oke. Apakah Mbak Yeni ini terjun langsung dalam menangani pasien COVID-19 ini? Iya, betul. Betul, oke. Seperti apa sih Mbak teknis dalam melayani pasien COVID-19?
dalam melayani dengan pandemik seperti ini ya, dengan melayani pasien ini, yang penting kita itu harus benar-benar menjaga pada diri kita sendiri juga, supaya kita juga tidak dapat tertular, dan kita menjaga imun kita sih ya, supaya kita tidak gampang drop gitu, karena kan yang dengan pandemik yang seperti ini kan, dengan imun kita yang kurang bagus saja kita kan gampang sekali tertular gitu. Iya, di rumah sakit tempat Mbak Yeni bekerja ini, di rumah sakit Mitra ini, apakah ada perawat atau tenaga medis yang juga terjangkit coronavirus ini sendiri? Ya, awalnya sih kita tuh awal itu banyak ya, dari bulan Maret itu ya banyak sekali ya pasien. Itu kemarin-kemarin enggak, karena kan gejalanya itu kan kita kan awal-awal kan nggak biasa, sehat, nggak ketahuan, tiba-tiba kita yang hari ini sehat, besoknya sakit, terjadi positif. Hari ini masih kerja, besoknya kita demam. Itu kita yang benar-benar yang membuat kita tenaga medis itu takut ya. Bukan sepertinya bukan hanya saya saja, pasti semua tenaga medis di seluruh Indonesia itu pasti takut, mungkin seluruh dunia ya. Antisipasinya ya, betul. Sama kayak keseharian para tenaga medis itu di rumah sakit itu seperti apa sih? Apakah yang benar-benar crowded atau kacau di dalam rumah sakit karena banyak pasien yang masuk, ataukah terjalan dengan sistematis, dengan maksudnya sesuai dengan prosedur yang ada? Kita sih dari menangani dari bulan Maret ya, bulan Maret kita mulai ada 1-2 positif COVID, yang pertama, yang kedua gitu, dan seterusnya yang sudah diberitakan oleh pemerintah itu sampai sekarang ini sih terjaga ya dengan sesuai prosedur SOP. Kita tuh tidak ada yang tenaga medis tuh tidak yang diporsir, tidak yang pokoknya yang harus dinas seperti ini. Kerja kesehatan tenaga kerja juga itu tenaga medis itu sangat dipantau sekali. Kita yang menangani pasien COVID ini, makan siang pun dijaga, dikasih snack jam 10 dikasih, vitamin dikasih, susu, telur. Kita kadang-kadang ya sampai enggak, makan telur itu yang penting sih vitamin gitu. Benar-benar. Belakangan ini kan ada semacam kayak kabar dari media online, media-media berita yang katanya para tenaga medis ini disediakan hotel berbintang oleh pemerintah. Betul. Apakah dari Mbak sendiri nih, Mbak Yeni ini merasakan itu atau gimana atau enggak? Tidak, kita sih mungkin karena bukan rumah sakit rujukan. Oh, ternyata yang dapat itu rumah sakit rujukan. Iya. Rumah sakit rujukan ya, yang seperti yang sudah diberitakan. Ini rumah sakit rujukannya. Terus kita sih enggak ya, swasta itu ya. Walaupun kita menangani. Bagaimana sih pasien sudah datang, dia kesana kesini tidak dapat tempat, dan dia bilang kita bayar loh, padahal kan dengan COVID ini kan ditanggung pemerintah ya katanya, dan dia sampai bilang kita bayar loh kita menerima gitu, kita menangani, tapi sesuai prosedur kan ada rumah sakit rujukan yang sudah benar-benar SOP-nya. Bagaimana cara menanganinya, tempat-tempatnya itu buat pasien sudah. Dan dari alat-alat pun mereka pasti lebih lengkap ya. Betul.
itu kan sudah memang rujukan ya, berarti kan sudah ditunjuk lah, sedangkan kita kan tidak. Cuma kita tapi ya rumah sakit mitra ini tetap menangani iya pasien. betul, tetap menangani karena ya kita kan tidak mau menelantarkan pasien kan. Pasti. Kita tidak mau menelantarkan pasien, ya kita terima. Iya. Ya dengan kita ya dengan apa namanya dari sini, misalkan dari petugas rumah sakit yang dengan menangani adalah yang khusus menangani infeksi. Ini loh prosedurnya begini, nanti dari sini dari pasien sebelum ke pasien, setelah ke pasien begini-begini, kita sudah dijelaskan prosedurnya. Dengan kayak gitu aja sih, autodidak lah istilahnya. Iya. Pokoknya yang penting penanganan itu. Iya, penanganan ke pasiennya itu. Kalau per hari itu pasien COVID yang datang ke rumah sakit ini perharinya tuh bisa berapa banyak? Mulai dari virus ini tuh pertama kali gencar. Waktu awal pertama kali kita terima itu kan satu ya. Di bulan Maret itu satu. Satu itu yang lagi booming, itu yang lagi diberitakan ini pasien positif pertama, kedua, besoknya ada lagi, ketiga, keempat, besoknya lagi ada lagi. Nah itu tuh kita cuma satu dalam waktu 2 minggu. Nah seminggu lah, kurang lebih seminggu. Setelah seminggu itu ada lagi, tapi ya kemana feedback yang sebelumnya ya masih banyak kebohongan. Iya. Dia tidak jujur. Yang pertama pun tidak jujur. Kebohongan dari si pasien. Akibatnya kan kita tenaga medis kecolongan. Kita tidak kita tidak tahu, dia tidak jujur. Sudah dibilang kemana saja sih, sudah pergi kemana saja, ternyata kan dia pernah keluar negeri mengadakan seminar. Oh, jadi dari si pasiennya sendiri dia menutup-nutupin gitu. Okay. Setelah kita merawat seminggu, berapa hari, kita tanya kan, Ibu udah begini-gini dari mana sih? Ternyata seperti itu, menggali. Oh, berarti dari pihak tenaga medis pun juga bertanya nih kepada pasien apa aja yang telah dilakukan. Iya. Maksudnya kenapa bisa sampai terinfeksi virus ini gitu. Akhirnya kan tenaga medis ODP. Tidak pulang 14 hari. Seperti itu. Emang masih kesadaran masyarakat ya, tidak mau jujur, itu yang pertama. Terus dengan kasus yang tapi dari si masyarakat ini sendiri yang menyebabkan dia nggak jujur nih menurut para tenaga medis yang bertanya langsung, itu apa sih yang membuat mereka tuh tidak jujur? Takut mungkin. Dia dan malu. Malu. Iya sih. Malu karena kan ini kan di masyarakat gimana sih? Bahkan dia masyarakat memandang ini sebagian besar ya menular dari sesama manusia, dan jadi akibat ada penyakit ini jadi jarak tuh jadi makin panjang lah antar manusia. Betul, itu salah satunya. Mungkin mereka malu dengan kondisi seperti ini, dengan pandemik seperti ini. Kok sudah digencar-gencarkan, masih aja sih mereka berkumpul-kumpul, masih aja sih dia keluar negeri. Masih ada yang bandel. Betul, itulah. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua pun juga seperti itu. Tidak jujur juga, padahal dia sudah batuk 7 hari. Batuk selama 7 hari. Batuk 7 hari, kondisi stabil, bagus. Dengan waktu 7 jam. 7 jam menurun. Menurun, semua paru-parunya jelek sekali dari awal masuk sampai itu kan cepat sekali kan, yang namanya COVID ini benar-benar nyawa kan gitu. Makanya dia kalau udah 7 hari batuk kok diem aja, tidak ke rumah sakit atau berobat, seperti itu. Nah selanjutnya nih Mbak Yeni, kesulitan yang dihadapi para tenaga medis itu dalam bekerja apa aja sih kesulitannya? Kesulitannya itu kita APD ya yang sangat terbatas. APD. Mungkin sampai sekarang ini dari Maret kita menerima
itu kita masih gampang beli di sana sini ada kan banyak Dan harga juga masih normal. Iya betul, N95 yang terutama N95 itu masih banyak kita sekali pakai itu, betul sekali pakai buang sekali pasien buang udah berapa itu sedangkan kita ke pasien satu sip aja tiga kali berapa. Sekarang ini kita dibatasi sekali satu masker itu untuk 3 hari. Satu masker untuk 3 hari. Tapi Masker kalau bedah. Masker N95. N95 itu pemakaiannya yang saya tahu itu seminggu ya. Itu enggak 3 hari kecuali kita kalau ada kontak dengan pasien yang benar-benar intubasi, pemasangan alat itu kita langsung buang, tidak boleh dipakai lagi. Tidak boleh banget. Itu yang masker N95 yang saya benar-benar itu N95 aja sama hazmatnya itu yang benar-benar standar harusnya. Nah, yang saya tahu juga di internet tuh saya sering lihat ini tenaga medis saking nggak ada APD-nya dia pakai jas hujan, dia pakai pokoknya yang sekiranya bisa menutupi. Apakah itu sebenarnya baik atau itu karena mereka kesulitan jadi mereka terpaksa melakukan itu? Tadi ya saya baru saja di-share dari kan namanya ini kan dari penelitian dari sana dari sini dokter seluruh dunia kan pasti ada kan. Baru saja tadi di-share dengan coverall kita, hazmat kita itu sebenarnya yang kita pakai selama ini tuh tidak waterproof. Tidak waterproof. Betul. Nah, terus katanya yang jas hujan itu tuh sekarang waterproof. Padahal kan pernah dengar di pemerintah itu tidak boleh memakai jas hujan. Padahal itu walaupun murah, bagus itu. Mungkin jadi dilema juga buat para tenaga medis karena kalau tidak ditangani jadi bahaya atau bisa meninggal bahkan si korban. Tapi kalau ditangani kita nggak punya apa-apa sebagai tenaga medis. Iya, betul. Selanjutnya treatment yang diberikan kepada pasien. Kayak misalkan nih ada pasien datang, itu hal yang dilakukan oleh tenaga medis itu seperti apa sih, Mbak Yeni? Pada pasien kita sebagai perawat kepada pasien khususnya pasien yang sadar ya sadar itu kan kayak kita nih bisa ngobrol begini, udah nggak usah banyak pikiran, nggak usah mikirin apa, istirahat di sini makannya happy happy jadi aja. Dibuat mereka tuh seolah-olah ini tidak sakit, jadi mengesampingkan pemikiran tentang sakitnya itu supaya mereka tidak paranoid mungkin supaya imunnya itu antibodinya itu dalam tubuh terbentuk lagi. Sama gambaran kondisi rumah sakit yang sekarang nih terkini itu seperti apa sih Mbak? Apakah sudah kondusif atau sudah mulai banyak yang sembuh atau gimana? Saya sih kalau dilihat dari berita berita katanya makin bertambah. Cuman di rumah sakit saya yang sekarang saya bekerja ini karena bukan rumah sakit rujukan tapi menerima kan masyarakat mungkin saya maunya di sini kan nggak ngerti gitu. Itu sampai dari Maret sampai sekarang sih sudah menurun ya menurut saya. Tapi entahkah ini COVID-nya pasien COVID ini menurun, apakah hanya di rumah sakit saya saja yang menurun gitu. Memang menurun sekali gitu, itu ini kita yang kemarin yang menurun ini pasien yang meninggal atau pasien yang positif? Semua pasien itu. Kita biasanya ICU saya bekerja di ICU intermediate itu biasanya ada pasien sekitar 6 ya. 6-7. Sekarang bisa kosong. Nol. Ventilator paling kita satu. Biasanya kemarin itu terakhir awal April ya. Waktu itu saya awal April itu masih status ODP. ODP dan saya pun nggak pulang. Selama berapa hari? Itu 14 hari. 14 hari dinyatakan semua swab negatif, rapid negatif. Terus kondisi saya yang sudah tidak ada keluhan karena
isolasi mandiri itu membuat bikin stres ya. Iya, Kalau banyak nggak ada juga teman. orang yang malah merasakan stres ketika menjalani itu karena mungkin kaget. Iya. Biasanya keluar rumah, Iya. jadi di rumah selama Betul. 14 hari tidak bisa keluar sama sekali karena memang cukup berbahaya juga sih menurut saya nih penyakit ini. Dan data yang kita dapatkan ini masih kayak berumpang, masih belum jelas. Iya, betul. Terakhir nih Mbak Yeni, harapan Mbak Yeni itu terkait COVID ini ke depan itu kayak gimana? Saya sih pengen kembali seperti sebelumnya. Pandemik ini cepat berlalu. Karena apa? Kita ya sebagai tenaga medis masuk aja kita pakai nurse cap, pakai sarung kaki, pakai sarung tangan. Ini mau minum kita harus buka lagi. Memang sih itu kebersihan sebenarnya ya. Cuci tangan keluar ruangan minum. Kadang suka sedih gitu, sedih sekali. Sampai handphone pun kita tuh dikantongin plastik. Sampai segitunya. Handphone pun kita dikantongin plastik, kalau enggak pakai wrap yang buat makanan gitu. Oh iya, asik banget. Pulang kita semprot pakai alkohol. Kalau enggak kita pokoknya yang berbau alkohol kita bersihin. Sterilin. Betul. Habis pegang handphone kita itu lagi pengen gitu. Terus habis itu kita mandi yang kalau dari pasien mandi itulah yang pengen cepat berlalu supaya kita merawat pasien itu tuh jangan ini COVID bukan ya, ini COVID bukannya, kan kasihan pasiennya. Karena kan kita kalau COVID itu kan berpengaruh buat psikologi si pasien juga. Iya, karena dia juga kalau dia misal COVID kan itu kita dibatasi kan ke pasien. Kalau bukan COVID kan kita sering kan pasien yang sadar itu dengan butuh apa kan kita setiap saat masuk. Kalau COVID kan kita dibatasi sekali, kasihan mereka. Dia ini nanti ya tunggu dulu kasihan kadang itu gimana kita gitu dengan APD kita kan yang sangat terbatas gitu. Kita itu dialah pengen balik lah pokoknya pengen kembali normal. Betul. Semuanya pengen balik lagi sama mungkin dalam menangani yang seperti ini tuh supaya dipermudah lah oleh pemerintah tanpa memandang mau itu rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri biar disamaratakan karena sama-sama tenaga medis. Oke. Pemirsa, sepertinya sekian pembicaraan saya dengan Mbak Yeni terkait virus COVID-19 yang sangat fenomenal ini. Terima kasih Mbak Yeni telah hadir di sini dan meluangkan waktunya. Dan terima kasih untuk para tenaga medis yang telah berjuang memerangi COVID-19. Oke. Terakhir, stay safe, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.